Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini di pertemuan pertama di semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023 kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di hari pertama sekolah ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk bisa menjalankan tugas pokok dan fungsi kita sebagai guru. Salam serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang di yaumil akhir akan mendapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan di lingkungan SMA Negeri 1 Trisi Kabupaten Indramayu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya selaku kepala sekolah ingin mengingatkan kembali tentang kepatuhan Bapak Ibu terhadap kode etik yang ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai guru dan tenaga kependidikan, khususnya di SMA Negeri 1 Trisi. Bapak Ibu yang saya hormati, kode etik guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas sebagai profesi, sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Pedoman sikap dan perilaku sebagaimana dimaksud ini adalah nilai-nilai norma yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik serta pergaulan sehari-hari di dalam dan di luar sekolah. Artinya bahwa kode etik guru dan tenaga kependidikan ini adalah bagaimana kemudian kita selaku guru dan tenaga kependidikan bisa mengimplementasikan apa yang dimaksud dari kode etik ini. Bagaimana kemudian perilaku kita, perkataan kita, tindakan kita, baik di sekolah, di lingkungan dalam pergaulan dan juga kehidupan bermasyarakat ini akan menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat yang lain. Sehingga tentunya hal ini Bapak Ibu harus berhati-hati dalam menjalankan kehidupan, yaitu harus sesuai dengan kode etik yang sudah kita miliki, ya. Nah, tentunya Bapak Ibu sebelum memahami tentang lebih jauh tentang kode etik, sebelum itu ketika Bapak Ibu menjadi guru maupun tenaga kependidikan itu ada sumpah dan janji sebagai guru maupun tenaga kependidikan. Nah, tentunya dengan sumpah janji ini itu adalah sebagai wujud bahwa kita bertanggung jawab tidak hanya kepada siswa tapi juga bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga gerak kita ketika menjalankan kode etik ini adalah bagian dari rangkaian ibadah, ya. Nah, terus nilai-nilai apa saja yang kemudian yang harus kita perhatikan, ya, ketika kita bicara tentang kode etik? Yang pertama, nilai-nilai agama dan Pancasila. Sebagai negara yang beragama, ya, dan berpancasilalis, maka nilai ini yang pertama harus kita camkan atau kita pahami dengan baik. Yang kedua adalah
nilai-nilai kompetensi pedagogik, ya, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, ini 4 kompetensi ini memang harus dimiliki oleh seorang guru, dan tentunya juga tenaga kependidikan juga ada beberapa kompetensi yang memang hampir sama dengan guru yang harus dimiliki. Kemudian nilai-nilai jati diri, harkat dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmani, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Nah, ketika kita bicara tentang kode etik guru dan tenaga kependidikan, maka kaitannya dengan apa bahwa nilai-nilai kode etik ini kemudian harus kita terapkan? Ya, yang pertama hubungannya guru dengan peserta didik. Ya, nah dalam hal ini guru ketika berperilaku harus secara profesional dalam menjalankan tugasnya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Ya. Tentunya hal-hal yang baik, ya, apalagi nanti kita akan menerapkan kurikulum merdeka, maka bagaimana guru ketika mengajar membuat siswa itu senang, ya, atau well-being student, atau bagaimana siswa menjadi gembira dalam belajar itu, bukan kemudian menebar satu ketakutan. Berikutnya adalah bagaimana hubungan guru dengan orang tua atau wali murid. Ya, guru juga harus berkomunikasi dengan orang tua. Bagaimana guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan orang tua siswa dalam melaksanakan proses pendidikan, sehingga permasalahan yang terjadi di ruang kelas bisa kemudian disampaikan ke orang tua sehingga bisa mencari solusi bersama untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh guru di kelas. Orang tua juga harus memahami permasalahan anaknya di sekolah. Yang ketiga, kaitannya dengan hubungan guru dengan masyarakat. Guru menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif, efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan pengembangan pendidikan. Oke. Terakhir, berikutnya adalah bagaimana hubungan guru dengan sekolah dan rekan sejawat. Tentunya ini guru harus memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi dan reputasi sekolah. Guru memotivasi diri, ya, dan rekan sejawat secara aktif, kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan. Kemudian hubungan guru dengan profesinya. Tentunya guru harus menjunjung tinggi, ya, jabatan guru sebagai sebuah profesi. Guru juga berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan, mata pelajaran yang diajarkannya. Ya. Berikutnya adalah yang keenam, hubungan guru dengan organisasi profesinya. Guru menjadi anggota organisasi profesi, ya, seperti PGRI, dan berperan serta aktif dalam melaksanakan program organisasi bagi kepentingan pendidikan. Ya. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, hubungan guru dengan pemerintah. Tentunya dalam hubungan ini, bagaimana guru memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada akhirnya di akhir pengarahan ini bahwa ketika kita sudah mengambil sumpah jabatan sebagai guru ataupun sebagai tenaga kependidikan, maka selayaknya kita harus terus meningkatkan dan juga kita mematuhi kode etik yang ada sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Selamat melaksanakan pembelajaran di hari yang pertama. Ya, semoga kita diberi kekuatan untuk mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.